Ya, jadi intinya kalau tajwid sendiri itu untuk objeknya adalah Al-Qur'an. Ya, tidak di selain Al-Qur'an. Mungkin seperti itu. Oh, begitu, baik-baik. Semoga teman-teman sahabat ngaji semua bisa memahami lah. Iya, insyaallah semua paham. Ya, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan dijelaskan pengertian tajwid, bahwasanya tajwid itu mengeluarkan huruf sesuai tempat keluarnya. Nah, misal mengeluarkan huruf itu tidak sesuai tempatnya, itu bagaimana? Ya, jadi misalkan ada seseorang atau dari diantara teman-teman kita ada yang mengeluarkan huruf tidak sesuai tempatnya, maka kita jangan langsung vonis bahwa itu salah. Yang pertama kita harus teliti dulu bahwa keluarnya huruf itu yang tidak sesuai tempat atau sifatnya itu memang karena uzur syar'i atau karena kesengajaan. Jadi ada beberapa orang-orang yang membaca Al-Quran hurufnya nggak benar tapi diampuni sama Allah karena sebab keterbatasan atau uzur yang syar'i. Misal, mohon maaf, orang yang sudah sepuh ketika nikmatnya sedikit diambil dari giginya. Gigi depan itu kan ada sekitar 6 huruf. Ya, betul. Ya, ada sekitar 6 huruf. Za, sa, lo. Lalu ta, da, o. Nah, atau gigi bawah. Gigi bawah kan ada 3 huruf. Sa, za, so. Ya. Jadi orang-orang yang sudah diambil nikmatnya sedikit, ketika melafadzkan huruf hijaiyah yang makhrajnya nempel ke gigi, pasti akan tidak benar seperti itu. Karena sebab makhrajnya sebagian sudah hilang. Lalu uzur-uzur yang lain, misalkan beberapa orang yang cedal, ya ketika mengucapkan huruf ro itu sebagian takrirnya hilang, ya takrir itu dari sifat-sifatnya. Jadi kita lihat dulu. Namun apabila kesalahan tersebut memang sengaja nampak, jadi membacanya salah, membacanya keliru, hurufnya keliru, ya, namun tidak mau belajar, ya, tidak mau memperbaiki bacaan Quran, maka itu yang dikatakan di dalam pendapat Al-Imam Ibnu Jazari, malam yujawidil Qur'ana asimu. Maka orang tidak membaca Quran menggunakan tajwid, asimu, akan berdosa karena sebab kesengajaan dan tidak mau mempelajari kaidah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 4. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah berfirman, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, ya. Tartil di sini, ya, ulama menjelaskan bahwasanya tartil di ayat tersebut memasukkan kaidah tajwid di dalam bacaan Al-Qur'an. Ya, mungkin seperti itu, Mas Wahyu. Ya, mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir. Ya. Tadi kan dibahas, dijelaskan bahwasanya ada mengenai memasukkan sifat hak dan mustahak. Nah, lalu bagaimana caranya membedakan sifat hak dan mustahak itu tersendiri? Ya, mengenai sifat, teman-teman semua harus paham bahwasanya setiap huruf hijaiyah itu memiliki sifat. Mengenai perihal sifat huruf, ya, teman-teman itu harus bisa memahami bahwasanya huruf hijaiyah itu memiliki sifat. Sifatnya berbeda. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis, ada yang bisa tebal dan bisa tipis, ya, dan sebagainya. Jadi setiap huruf hijaiyah itu memiliki sifat yang mana ketika huruf tersebut dilafadzkan, maka sifat-sifat dari si huruf itu harus keluar. Ya, maka disebutkan tadi ma'itaihi haqqahu wa mustahaqqah. Kita harus menyertakan sifat hak dan sifat mustahak. Sifat hak sendiri pengertiannya itu adalah sifat yang menyertai huruf dan harus ada ketika huruf itu keluar. Ya, contohnya seperti siddar, khawah, bainiyah, isti'la, idbaq itu dan sebagainya. Apa makna-makna sifat tersebut nanti akan kita bahas di video-video kita yang akan datang. Lalu yang kedua sifat mustahak. Sifat mustahak itu sifat yang menyertai huruf namun berubah-ubah. Ya, seperti contohnya nun sukun. Nun sukun ketika bertemu ha maka menjadi idhar. Nun sukun bertemu huruf ba misalkan, maka akan menjadi iqlab. Dan nun sukun ketika bertemu ya, maka menjadi idgham bi gunnah. Itu adalah sifat mustahak dan sifat tersebut
harus muncul ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya, maka dari itu makna warattilil Qur'an adalah memasukkan kaidah tajwid ke dalam bacaan Al-Qur'an. Ya, jadi seperti itu. Mas Wahyu dan juga teman-teman sahabat ngaji ya. Jadi singkatnya dari tajwid itu seperti itu. Ya. Ngopi di situ. Main Madani. Jadi ini posisi pembuatan video ini udah malam teman-teman. Ya, kalau bisa dilihat mohon maaf HP-nya. Ini sudah jam 22.35. Jadi sekitar setengah 11. Ya, kenapa? Karena memang kondisi di Gubuk Bambu ini samping jalan dan juga bising ya, banyak kendaraan lalu lalang. Ya, maka dari itu kita manfaatkan waktu malam untuk kita sharing mengenai ilmu-ilmu Al-Qur'an. Mungkin seperti itu Mas Wahyu. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih teman-teman sahabat Al-Qur'an, sahabat azan yang sudah mau kita mengkaji bareng. Semoga nanti ke depan pembahasan kita itu dapat ya mudah difahami, terus juga mudah dipraktekkan. Intinya ngaji Quran itu tidak memberatkan ya. Maka dari itu senantiasa kita belajar bareng, sharing bareng. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Yang ada hanyalah orang yang tidak mau berusaha untuk bisa. Ya, semoga Allah istiqomahkan hati kita semua dalam kebaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada tutur kata atau ilmu atau kesalahan yang saya sampaikan atau Mas Wahyu sampaikan, ya kami pribadi mohon maaf. Semoga nanti ke depan kita bisa menambahkan video mengenai ilmu-ilmu tajwid. Ya, sahabat tajwid, sahabat Al-Quran, sahabat azan yang dimuliakan Allah, kita tutup video ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maning kopi nih. Siap. Ini Madani.